Membahas agama dan filsafat adalah sesuatu yang agak rumit, agak lumayan sulit, apalagi ketika pemahaman kita tidak begitu mendalam terhadap kedua hal itu. Tetapi bukan berarti saya punya pemahaman yang mendalam dan detail soal itu sehingga saya membahasnya. Tetapi setidaknya ada sedikit hal yang bisa saya bagikan, terutama soal filsafat dan agama. Karena agama dan filsafat itu sesuatu yang bisa saja sama dalam pengertian kita dan bisa saja juga berbanding terbalik. Dan di sisi lain ada orang yang mencibir kalau misalnya belajar filsafat itu seolah-olah kita akan menjauh dari Tuhan. Kalau kita belajar filsafat, kita akan dalam tanda kutip bisa jadi menjadi seorang ateis atau orang yang anti Tuhan. Dan memang sebagian orang itu menjadi tidak mengadakan lagi Tuhan dalam pikirannya setelah belajar filsafat. Bahkan orang-orang yang kita kenal yang luar biasa, sebagian ilmuwan, itu juga sebagian tidak mempercayai keberadaan Tuhan. Salah satu contohnya yang paling terkenal adalah Lucius Feuerbach dari Jerman. Nah, bagaimanakah kira-kira cara mengambil kesimpulan di antara kedua hal itu? Bagaimana kita cari benang merahnya bahwa agama itu seperti ini, filsafat itu seperti ini. Agama punya kesimpulan dan filsafat punya kesimpulan dan keduanya tidak bertentangan. Itulah yang akan saya bahas kali ini. Mari kita mulai. Agama kalau dicari secara asal usul kata, ini sudah berulang-ulang saya sampaikan, itu tidak, agama itu pergi atau kacau. Jadi artinya secara umum orang-orang mengartikan bahwa agama itu adalah tidak kacau. Jadi sebuah sistem yang digunakan, agama itu adalah sebuah petunjuk yang digunakan oleh masyarakat agar di dalam masyarakat itu tidak muncul yang namanya kekacauan. Kalau misalnya agama Islam itu diatur mulai dari tata cara penyembahan kepada Tuhan, tata cara berdagang, tata cara hubungan kita dengan orang lain, dan bahkan mengatur soal hubungan di dalam keluarga, bahkan yang paling terkecil di dalam keluarga pun itu diatur. Tujuannya adalah agar tidak kacau. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa keberadaan agama itu agar komunitas sebuah masyarakat itu tidak kacau dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya, baik yang berkaitan dengan hubungannya dengan masyarakat, yang berkaitan dengan lingkungan, dan yang berkaitan dengan Tuhannya itu sendiri. Itulah kira-kira kesimpulan yang bisa diambil bahwa agama itu adalah agar kehidupan kita tidak kacau, sehingga dalam menjalankan hari-harinya hidup dalam ramai, rukun, dan tidak ada orang yang dirugikan. Nah, bagaimana dengan filsafat? Filsafat, kalau kita cari artinya pun terminologis, jadi filsafat itu adalah mencintai kebijaksanaan. Berarti orang-orang yang berfilsafat itu adalah orang-orang yang mencintai kebijaksanaan. Kalau kita mau mencari apa arti dari kebijaksanaan itu, bijaksana itu adalah kumpulan dari kebenaran-kebenaran, kumpulan dari cara-cara yang benar untuk mengambil sebuah kesimpulan. Jadi kalau ada orang yang bijak yang kita dengar yang mengambil keputusan yang bijak, itu artinya orang itu mengumpulkan berbagai cara-cara yang benar untuk mengambil sebuah kebijakan. Nah, filsafat itu ujungnya adalah
bagaimana mencari kebenaran dalam kehidupan ini. Bagaimana memaknai sesuatu secara benar. Bagaimana menggunakan otak kita ini supaya berfungsi secara benar untuk mendapatkan kebenaran. Jadi ada sebenarnya persamaan. Persamaannya adalah bahwa ketika kita menemukan kebenaran, kebenaran itu juga bisa kita tawarkan kepada masyarakat. Bahwa tata cara hidup yang baik itu seharusnya seperti ini, karena secara asas kemanusiaan misalnya tidak ada yang dirugikan, yang namanya adil itu seperti ini. Nah, apa arti sebenarnya yang sesungguhnya filsafat itu? Filsafat itu adalah alat yang digunakan untuk berpikir, untuk menemukan kebenaran. Jadi, sekali lagi, filsafat adalah alat berpikir yang digunakan untuk menemukan kebenaran. Jadi, kalau pertanyaannya, belajar filsafat itu salah, belajar filsafat itu keliru, saya tidak sepakat. Justru kita harus belajar filsafat untuk mendalami, mencari kebenaran secara mendalam. Alatnya adalah otak kita berpikir secara struktur sistematis untuk menggunakan kebenaran-kebenaran. Caranya adalah kita gunakan semua yang saya sebutkan tadi secara objektif, apa adanya, tanpa kepentingan-kepentingan tertentu. Supaya hasil dari pencarian itu tidak subjektif, tapi apa adanya. Jadi kebenaran, kalau filsafat ujungnya adalah menemukan kebenaran. Kalau agama ujungnya adalah bagaimana kehidupan itu agar tidak kacau, sehingga dibutuhkan panduan-panduan. Makanya dalam agama kan pastinya ada kitab sebagai petunjuk. Ada juga hadis kalau dalam agama Islam. Itu sebagai petunjuk-petunjuk agar kehidupan bermasyarakat itu tidak kacau. Jadi, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan ini? Yang pertama, agama dengan filsafat itu tidak bertentangan. Justru filsafat bisa digunakan untuk mendalami agama yang kita anut ini supaya lebih menemukan kesejatian. Kemudian kembali lagi bahwa justru sebagian agama itu hasil dari filsafat, kecuali yang saya sebutkan agama Samawi. Samawi yang termasuk agama Samawi tadi itu adalah agama Islam, Yahudi dan Nasrani. Itu adalah agama Samawi yang wahyunya itu langsung dari Tuhan. Kemudian ada namanya agama Wa'i. Agama Wa'i itu adalah agama yang lahir dari tradisi pemikiran masyarakat seperti agama Hindu, agama Buddha. Contohnya adalah agama Buddha karena pertapaan Siddhartha Gautama sehingga menemukan 8 jalan kebenaran yang menjadi pokok ajaran di dalam agama Hindu. Jadi ketika misalnya mau dipertentangkan antara filsafat dan agama, saya pikir itu adalah sesuatu sebenarnya yang sama-sama punya tujuan yang baik. Tidak bisa dikatakan bahwa ketika Anda belajar filsafat itu haram. Tidak bisa juga kita simpulkan bahwa belajar filsafat itu menjauhkan kita dari Tuhan. Karena yang Anda pahami selama ini, misalnya ada tokoh yang kemudian menjadi ateis, misalnya Lucifer Firba yang saya sebutkan di awal video, menjadi ateis misalnya, itu hasil dari cara berpikirnya. Jadi kan cara berpikir kita berbeda-beda, sehingga kesimpulannya juga berbeda-beda. Karena menurut Lucifer Firba, kesadaran kita lah yang membuat Tuhan itu ada. Andaikan kita tidak memiliki kesadaran, maka Tuhan itu tidak ada. Contohnya karena binatang tidak punya kesadaran, maka dia tidak menuhankan sesuatu karena tidak punya kesadaran. Itu contoh kecil dari sebuah hasil dari pemikiran, hasil dari filsafat. Jadi filsafat itu kan dua ujungnya, bisa mendekatkan kita kepada Tuhan dan bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Yang jelas menurut hasil pikirannya itulah yang benar. Karena filsafat itu kan otak yang berpikir.
Berpikir itu artinya kita menggunakan otak kita ini berpikir dari A ke B, lalu kemudian ke C, lalu kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan. Tergantung bagaimana kita menyimpulkan suatu hal yang sedang kita pikirkan. Jadi filsafat adalah alat yang digunakan untuk berpikir secara terstruktur, sistematis, objektif untuk menemukan kebenaran. Sementara agama adalah suatu panduan agar kehidupan itu tidak kacau. Semuanya memiliki tujuan yang sangat mulia. Sehingga kalau saya tetap belajar filsafat dan tetap juga belajar agama. Saya kira demikian bagi yang pertama menemukan video ini. Masih banyak hal yang mesti dijelaskan, tetapi cukup sampai di sini dulu, nanti kita sambung ya. Kalau ada hal yang menurut Anda kurang pas, maka bolehlah dihempaskan di kolom komentar. Apa yang saya sampaikan bukanlah sesuatu yang ngotot. Dan jangan lupa untuk dibantu komen, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.